Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Bayangkan, seorang pemuda miskin, hidup di rumah reot berlantai papan lapuk, hanya ditemani ibunya yang renta dan sakit-sakitan. Malam itu, langkahnya membawanya ke tepi sungai, tapi bukan sekadar untuk menenangkan hati yang lelah. Dari kegelapan air yang keruh, muncul bayangan misterius, seekor anak buaya terjebak, meronta di antara batu, matanya memohon pertolongan. Dani tak tahu bahwa uluran tangannya malam itu akan menyeretnya masuk ke dunia gaib, mengikat nasibnya dengan sosok ratu buaya cantik yang memabukkan, sekaligus menghantarnya pada puncak kekayaan dan jurang kehancuran. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam raya pelan di pinggiran kota Medan, menyelimuti rumah kayu yang dindingnya renggang, atapnya mengeluh setiap kali angin menyentuh. Lampu pijar temara menggantung di ruang tengah, bergetar halus, seolah jantung yang kelelahan. Di sudut paling sunyi, seorang pemuda duduk bersila, namanya Dani, usianya 28, tubuhnya kurus, matanya memuat beban yang tak ingin ditunjukkan kepada siapapun. Di kamar sempit, ibunya terbaring, tulang-tulangnya rapuh, rematik menggigit sendi-sendi dengan kesabaran yang kejam. Dani menarik napas panjang, lalu menatap helm ojeknya yang retak di sisi pintu, seakan menatap nasib yang tak kunjung berubah. Seharian ia sudah berkeliling dengan motor tuanya yang sering batuk, menukar sisa bensin dengan keringat, menukar waktu dengan rupiah yang pas-pasan. Malam ini, perutnya meringis, namun ia memilih menahan, menyisakan nasi untuk ibunya esok pagi. Tidak ada keluh di bibirnya, hanya lirih yang melintas dalam hati. Ya Allah, bisik yang tak terdengar, bahwa malam ini tenang, bahwa ibuku tidur tanpa nyeri. Lalu ia bangkit, mengambil jaket lusuh, melangkah keluar, mencari udara yang sedikit lebih lapang dari ruang yang pengap. Jalan tanah di belakang rumah mengarah ke sungai. Pohon-pohon bambu berdesir, menyapu punggung malam dengan bisik-bisik yang sulit ditangkap. Di antara rimbun, sungai itu mengalir, airnya keruh, memantulkan serpihan bintang yang jatuh putus di permukaan. Dani tiba di tepinya, berdiri diam, menatap pria pelan yang seperti menenangkan, seperti menelan. Dingin menembus telapak kaki, namun tenang menyusup ke dadanya, meluruhkan hiruk dari siang yang panjang. Ia duduk di batu yang lembab, melempar kerikil satu persatu, mendengar bunyi cekung yang sederhana, mengukur jarak antara harapan dan kenyataan. Di kepalanya, bayang-bayang masa lalu menari, wajah seorang perempuan bernama Anita, tawa yang dulu hangat, janji yang patah di tengah dingin. Ia mengatup mata, membiarkan sejenak semua hiruk berhenti. Lalu, sesuatu mengganggunya. Riak kecil, lalu percikan. Bukan ikan. Bukan ranting jatuh. Ada gerak yang lain, terputus-putus, gelisah, seperti napas yang tertahan. Dani memicingkan mata. Di sela batu-batu besar, satu sosok kecil melambai-lambai, moncongnya menggapai tanpa suara. Seekor anak buaya. Ukurannya tak lebih panjang dari lengan dewasa, kulitnya gelap keabu-abuan, matanya bening seperti marmer basah. Terjepit. Tercekik oleh susunan batu yang licin. Gerakannya melemah, tetapi masih bertahan, masih berharap. Dada Dani berdegup, ada ketakutan yang wajar, ada naluri untuk mundur. Namun rasa iba datang lebih cepat daripada takut. Ia berdiri, menoleh ke kanan, ke kiri, memastikan sepi, memastikan tidak ada kilatan mata lain yang lebih besar menunggu. Ia menemukan sebatang bambu teronggok di semak. Diambilnya,
dirabanya, lalu didekatkannya ke sela batu. Tangan kirinya menahan pijakan, tangan kanan menekan bambu, mengungkit, menggeser. Batu-batu itu licin, dingin, membalas dengan perlawanan yang tenang. Bambu berderit. Telapak tangannya perih. Air melesak ke betis, dingin merayap, namun ia tidak berhenti. Anak buaya itu meronta lagi, kali ini lebih pelan. Sabar, ucap Dani tanpa suara, sabar, sebentar lagi. Waktu menetes seperti air dari ujung daun. Lalu batu terbesar tergeser setengah jari. Dani menggigit bibir, mengungkit sekali lagi, seluruh tenaga disalurkan, seluruh keinginan dipusatkan. Batu itu bergeser lagi, dan tubuh kecil itu melesat bebas. Sekilas, anak buaya itu menatapnya. Bening dan aneh. Seperti mengerti. Seperti menyampaikan sesuatu tanpa kata. Lalu ia berenang menyilang, menembus riak, menghilang di balik bayang bambu. Dani melepaskan napas, duduk kembali di batu, bambu dibiarkannya rebah. Dadanya naik turun, bukan karena lelah, melainkan karena sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan kepahlawanan. Bukan ketakutan. Sejenis hening yang memanjang dari tepi air ke dalam dada. Angin membawa aroma tanah basah. Cahaya rembulan menipis, menyeret bayang ke arah hutan. Dani memejamkan mata, hanya sebentar, hanya ingin menata ulang degup. Di rumah, malam menua. Lampu pijar masih bergetar. Dani menyuapkan sisa nasi ke mulut, hambar, namun cukup untuk memaksa lelahnya menerima istirahat. Ia membetulkan selimut ibunya, mengusap punggung yang kurus, lalu rebah di lantai dekat jendela. Udara masuk dari celah-celah, seperti bisik, seperti doa yang tidak keras. Mata terpejam. Lalu mimpi datang tanpa ketukan. Ia berdiri lagi di tepi sungai yang sama, namun airnya tidak keruh. Kilau seperti serpih permata menari di permukaan. Bambu-bambu berdiri lebih hijau, lebih hidup, lebih dekat daripada kenyataan. Kabut tipis terhampar, bergulung pelan, membuka jalan bagi sosok yang tidak pernah ia lihat namun seperti telah lama ia kenal. Seorang perempuan melangkah dari arah air. Gaun putihnya jatuh tenang hingga menutupi telapak kaki, rambut hitamnya memanjang, terurai, menyentuh permukaan yang berkilau. Kulitnya bening, matanya pekat, senyumnya tidak tergesa, dingin namun menenangkan, asing namun intim. Ketika ia berbicara, suara itu tidak datang dari mulut, melainkan dari air, dari daun, dari dada Dani sendiri. Terima kasih, Dani. Engkau telah menolong anakku. Kata-kata itu sederhana, namun menyayat lembut. Dani ingin bertanya siapa engkau, dari mana suara itu, mengapa terasa seperti panggilan yang telah lama ditunggu. Tapi lidahnya keluh. Angin membawa aroma sungai. Kabut menipis lalu menebal lagi, menyembunyikan ujung gaun, menyisakan tatap yang tidak ingin pergi. Mimpi terputus seketika. Dani terbangun, napasnya memburu. Ia bangkit duduk, menatap garis gelap di lantai, mencoba meraba perbedaan antara tidur dan jaga. Hening. Hanya dengkur halus dari kamar ibunya yang menjadi tanda bahwa dunia masih sama. Ia menutup mata lagi, berharap mimpi itu kembali, namun yang datang hanyalah sisa-sisa gambarnya, patah-patah, seperti kaca yang disapu pelan. Esoknya, matahari membawa panas yang lelah. Dani kembali menyusur jalanan, mengantar dan menjemput, menghadapi klakson yang menampar, menghadapi jarak yang tidak pernah peduli. Namun di sela siang yang bising, ada satu sudut sunyi yang tidak pergi dari kepalanya. Gaun putih.
Suara yang datang dari air. Terima kasih, Dani. Engkau telah menolong anakku. Ia menggenggam setang lebih erat, seolah memegang kalimat itu agar tidak terbang. Malam berikutnya, lelahnya berganti gigil. Ia kembali rebah di lantai dekat jendela. Mimpi datang lagi. Sungai yang sama, kabut yang sama, perempuan yang sama. Namun kali ini ia mengulurkan tangan, telapak yang dingin seperti kulit air, bukan dingin yang menusuk, melainkan dingin yang menenangkan. Suaranya kembali mengalun, tidak lebih keras dari bisik daun, namun cukup untuk mengguncang sesuatu di dasar hati. Tidak perlu menjawab sekarang, Dani. Aku akan menunggumu di sungai tempat engkau menolong anakku. Mimpi terlepas seperti kain tipis yang dihembus angin, lalu lenyap. Dani terjaga dalam gelap, mendengar detak jantungnya sendiri, merasakan tatap yang tertinggal di udara. Ia duduk lama, menimbang, menolak, menerima, lalu berdiri. Jaket tipis disambar. Senter kecil di saku. Ia berjalan keluar tanpa membuat suara, melewati ruang tengah yang mendidik sunyi. Pintu kayu digeser, hanya bunyi kecil, seperti helaan napas. Jalan tanah kembali memandunya ke tepi sungai. Langit bersih, rembulan terkikis awan, pohon-pohon menjadi bayang-bayang tinggi yang menjaga. Air mengalir dengan suara yang lebih jelas daripada biasanya, seolah menyebut namanya, seolah menyusun langkahnya. Dani berdiri di tepi, menatap permukaan yang gelap dan berkilau. Hening menyebar. Ia menelan ludah, merasakan telapak tangan berkeringat. Lalu ia memanggil, pelan sekali, seperti takut merusak sesuatu yang rapuh. Jika engkau ada, tampilkanlah dirimu. Sungai diam. Bayang tidak bergerak. Waktu menjadi benang yang ditarik perlahan. Dani hampir mundur, hampir menganggap semua hanyalah sisa mimpi yang menipis. Namun tiba-tiba, dari tengah aliran, riak kecil bergerak melawan arus, sangat pelan, sangat pasti. Kabut tipis tumbuh dari permukaan, menggulung, menyatu, lalu mekar. Cahaya yang pucat mengalun dari dalamnya. Dani menahan napas, matanya lebar, tubuhnya kaku. Tepian gaun putih muncul lebih dulu, menyapu air seperti sayap burung yang baru membuka. Rambut hitam menyusul, jatuh lembut, menyerap sinar rembulan. Perempuan itu berdiri penuh di hadapannya, tidak jauh, tidak dekat, cukup untuk membuat udara di antara mereka bergetar. Senyumnya hadir tanpa tergesa, matanya memegang milik waktu. Ia melangkah satu tapak, air tidak memercik, yang bergerak hanyalah jantung di dada Dani. Pada saat itu, malam menahan napasnya sendiri. Dan di tepi sungai, sesuatu yang selama ini tersembunyi mulai membuka pintu yang tidak mudah ditutup kembali. Anda bilang. Lanjutkan setiap chapter 1100 kata minimalnya, dan jangan tamatkan sebelum perintah. ChatGPT bilang. Selesai berpikir selama 21 S. Chapter 2. Ratu dari Air. Kabut tipis berputar-putar di atas sungai, seperti kain sifon yang digoyang tangan angin. Dari pusat kabut itulah sosok perempuan bergaun putih melangkah, setiap tapak seolah menenun cahaya pucat di permukaan air. Rambutnya hitam, panjang, mengalir seperti arus dalam yang tidak terlihat. Matanya pekat, bukan gelap yang menakutkan, melainkan pekat yang menenangkan, seperti sumur yang menyimpan rahasia paling tua. Di tepi sungai yang berbisik halus, Dani berdiri dengan senter yang tidak lagi berarti, karena cahaya dari sosok itu lebih lembut dan lebih pasti. Ia berhenti satu depa dari Dani. Senyumnya tipis, tidak tergesa, mengandung keakraban yang aneh. Saat berbicara, suaranya bukan hanya terdengar,
tetapi terasa, merambat di kulit, menyentuh tulang, menenangkan napas. Engkau telah menolong anakku, Dani. Kebaikanmu tidak dibiarkan sendirian di sungai ini. Dani membuka mulut, menutupnya lagi. Jari-jarinya gemetar, bukan karena dingin. Ada sesuatu dalam kehadiran perempuan itu yang meredam takut namun menghidupkan gentar. Ia menelan ludah, mencoba mencari kata yang tidak memecahkan keheningan. Yang keluar hanya satu kalimat, lirih dan jujur. Aku hanya tidak ingin ada yang mati di depanku. Senyum perempuan itu melebar seadanya, seperti rembulan yang keluar dari tepi awan. Ia menundukkan kepala, seolah menerima jawaban yang sudah lama ia ketahui. Namaku tidak perlu diucapkan, kata sosok itu. Di sini orang-orang menyebutku Ratu Buaya. Aku menjaga arus, menjaga tepi, menjaga setiap kelahiran dan setiap kepergian. Anak yang engkau lepaskan tadi sore adalah darah dagingku. Kebaikanmu sudah terikat pada air ini. Karena itu aku datang, bukan untuk menagih, melainkan untuk menawarkan. Kata menawarkan mampir ke dada Dani dan tinggal di sana. Ia mengangguk kecil, lebih kepada keberanian untuk tetap berdiri. Perempuan itu mengangkat jemari, halus seperti sisik yang lembut, dan arah sungai seketika berubah tenangnya. Riak-riak kecil memancar dari tempat mereka berpijak, seperti nadi yang berdenyut. Aku melihat hari-harimu, Dani. Aku melihat ibumu yang melawan nyeri dengan diam. Aku melihat langkahmu di jalanan yang keras, dan aku menghargai senyummu yang kau simpan agar ibumu tidak merasa jatuh. Aku datang dengan satu pintu, satu janji. Aku ingin engkau menemaniku, dan aku akan menemanimu. Aku ingin engkau menjadi suamiku, dan aku akan menjadi istrimu. Engkau akan hidup di bawah perlindunganku, dan aku akan membasuh lelahmu. Aku akan memberimu rezeki yang tidak mengalir putus, agar engkau bisa mengangkat ibumu dari tempat tidur yang berderit. Engkau hanya perlu satu hal, kesediaan untuk berjalan bersamaku di dua tepi yang berbeda, tepi manusia dan tepi alamku. Dani merasakan denging halus di telinga, seperti suara jauh yang sedang mendekat. Kata demi kata menetes seperti air sejuk, membuka ruang yang selama ini tertutup oleh kekurangan dan lelah. Ia menatap telapak tangannya sendiri, kusam, garis-garisnya retak, lalu menatap lagi mata perempuan itu yang tidak memaksa, tidak mengancam, namun menunggu dengan sabar. Di suatu tempat di belakang punggungnya, hutan menarik napas. Sungai menahan arusnya. Bagaimana aku bisa berjalan di dua tepi, ucap Dani, lebih mirip napas daripada kalimat. Aku punya ibu. Aku punya dunia yang harus kuhadapi setiap pagi. Perempuan itu sedikit memiringkan kepala. Gaunnya memantulkan cahaya rembulan, memecahkannya menjadi selusuh kilau yang mengelilingi mereka. Engkau tidak akan hilang dari ibumu, kata sosok itu. Engkau tidak akan diambil dengan paksa dari dunia tempat engkau dilahirkan. Tetapi engkau akan belajar menyeberang. Malam akan menjadi jembatanmu. Air akan mengenali langkahmu. Pada malam yang telah ditentukan, engkau akan datang kepadaku, dan ketika fajar menyingsing, engkau kembali membawa bekal yang tidak dicari oleh manusia di pasar. Engkau akan mengangkat ibumu pelan, tanpa membuatnya terkejut oleh kilau yang berlebihan. Engkau akan membangun tanpa menginjak, engkau akan memberi tanpa menghitung. Itu janjiku. Kata janjiku melengkung di udara seperti burung air yang memutar. Dani merasakan sesuatu yang sudah lama ia simpan meleleh di dadanya, sesuatu bernama letih yang meminta tempat untuk duduk. Ia menatap tepi sepatu lusuhnya yang basah, lalu pelan mengangkat wajah. Jika aku setuju, ucapnya, suku kata keluar hati-hati,
Apa yang harus kulakukan malam ini? Perempuan itu mengulurkan tangan. Di telapak tangannya ada selembar benda kecil yang memantulkan cahaya seperti sisik, namun warna kilauannya berubah-ubah, kadang bening seperti kaca, kadang hangat seperti madu yang dituangi ke dalam gelas. Ambil ini, kata sosok itu. Simpan di tempat yang engkau anggap paling aman. Jangan dipamerkan. Jangan dibicarakan. Biarkan ia tinggal selama 30 hari. Ketika hari ke-30 datang, engkau akan melihat perubahan. Engkau akan tahu kemana langkah berikutnya harus diletakkan. Malam lain akan menuntunmu ke tepian yang lebih dalam. Dani menatap sisik itu. Benda kecil yang tidak berat, tapi seperti memuat bobot arus. Ia mengulurkan telapak tangannya. Saat benda itu berpindah, dingin merayap dari garis tangan ke siku, lalu ke bahu, seperti air yang berjalan pelan, tidak menggigilkan, melainkan membersihkan sisa guncang. Perempuan itu kembali menutup jemarinya. Angin berhenti satu ketukan. Ada jeda yang membuat kata dia menjadi utuh. Lalu ia melangkah setengah tapak mendekat. Hanya setengah. Cukup untuk membuat jarak mereka sama dengan panjang satu napas. Engkau bebas untuk menerima atau menolak, Dani. Aku tidak memaksa. Air yang memaksa akan memutus tepi. Aku ingin engkau memilih. Bila engkau memilih, ketahuilah bahwa setiap pilihan melahirkan lintasan. Lintasan itu akan kita tempuh bersama. Dani mengangguk sekali. Anggukan kecil yang lebih berarti daripada rangkaian kalimat panjang. Matanya berkaca, bukan karena sedih, melainkan karena ada ruang yang tiba-tiba terang. Ia ingin bicara tentang ibunya, tentang nasi yang harus diirit, tentang motor tua yang selalu batuk. Ia juga ingin bicara tentang kejatuhannya, tentang Anita, tentang rasa yang tidak selesai. Namun malam tidak meminta daftar luka. Malam hanya meminta keberanian menaruh satu kaki di depan kaki lain. Aku akan datang pada malam-malam yang engkau tentukan, kata Dani. Ia tidak berjanji dengan kata besar, ia hanya menyusun kalimat yang bisa ia jalankan. Perempuan itu tersenyum seperti air yang menemukan jalur baru. Kabut di sekeliling mereka menipis, lalu kembali menebal, seperti paru-paru sungai yang bernapas. Ia mengangkat tangan, dan semua bunyi mendadak lebih jernih. Suara serangga tidak lagi mengganggu, melainkan menyulam batas. Akan ada hari ketika engkau melihat istanaku, kata sosok itu. Akan ada hari ketika engkau menjejak lantai yang terbuat dari batu yang tidak basah meski berada di bawah air. Akan ada malam ketika engkau bersanding denganku, tanpa saksi dari darat, tetapi dengan saksi dari arus dan bebatuan yang telah melihat lebih banyak hal daripada manusia. Engkau akan dimuliakan, bukan karena penampilanmu, melainkan karena ketulusanmu menolong yang lemah. Itu yang kulihat pada malam ketika tanganmu mengangkat batu dari tubuh kecil yang terjepit. Kalimat itu menutup lingkaran yang dimulai sore tadi. Dani menunduk, merasakan kaki yang basah, merasakan tanah yang tidak menolaknya. Ia mencatat bunyi sungai dalam hatinya, takut lupa. Ia mencatat bau kabut, takut pudar. Perempuan itu memberi satu tatap terakhir, kemudian mundur perlahan. Kabut membuka jalan, air menyambut, gaun putihnya menyentuh permukaan dan tidak meninggalkan riak. Sebelum sosoknya sepenuhnya terlipat kembali ke dalam kabut, ia mengucap satu kalimat yang jatuh tenang. Jaga ibumu. Jaga rahasia ini. Malam akan mengetuk lagi. Cahaya pucat perlahan meredup, seperti lampu yang diputar kecil hingga menjadi titik. Sungai kembali hanya sungai. Rembulan menggantung beberapa jengkal lebih tinggi.
Dani berdiri memegang sisik di tangan, merasakan dingin yang kini menjadi biasa. Ia menoleh ke arah rumah, mengingat ibunya, mengingat helaan napas pelan di kamar sempit. Lalu ia melangkah pulang, hati-hati, agar setiap langkah menulis kalimat yang belum selesai. Di ruang tengah, lampu masih bergetar kecil. Dani menyembunyikan sisik itu dalam kotak kayu kecil yang dulu diberikan ibunya untuk menyimpan uang logam. Ia menutupnya, meniup debu, lalu menaruh kotak itu di bawah papan lantai tempat ia biasa tidur. Telapak tangannya masih memanggul jejak dingin, namun dadanya mulai hangat. Ia menyiapkan air minum di gelas retak, meletakkannya di meja kecil dekat kasur ibunya. Kemudian ia rebah. Semua suara berjalan menjauh. Tidur datang tanpa pintu yang perlu dibuka. Pagi menetas dengan suara ayam tetangga. Jalanan kembali memanggil. Dani mengenakan jaket lusuh, menyalakan motor yang protes sebentar lalu menerima nasibnya. Ia bekerja seperti biasa, mengantar anak sekolah, menembus kemacetan, menahan panas yang membuat ubun-ubun mengering. Tidak ada yang tahu tentang sisik di bawah lantai. Tidak ada yang melihat perubahan di matanya yang sedikit lebih tenang. Siang menjadi sore, sore menjadi malam. Hari pertama berlalu. Hari kedua menyusul. Hari ketiga menempel. Tanggal-tanggal berjalan seperti semut yang membawa remah roti. Di malam ketujuh, ia membuka kotak, hanya untuk melihat, bukan untuk mengubah. Sisik itu masih sama, namun ada kilau yang sebelumnya tidak ia lihat, kilau yang tidak terang, tapi matang. Dani menutup lagi kotak itu, menahannya dengan nafas. Ia mengingat kalimat perempuan itu. 30 hari. Ia belajar sabar pada hitungan yang tidak bisa dipercepat. Ia menyiapkan makanan ibunya lebih rapi, menambal bocor di atap seadanya, menyisihkan sedikit uang untuk membeli minyak kayu putih. Rumah yang reot tetap reot, namun ada cara baru Dani memandangnya, seperti melihat luka yang tidak lagi membuat marah. Malam-malam tertentu, sungai memanggil. Ia berdiri di tepi, tidak selalu melihat kabut, tidak selalu melihat gaun putih. Namun selalu ada rasa diawasi dengan lembut, seperti anak kecil yang diajari menyeberang jalan. Di satu malam, suara perempuan itu datang lagi, dari arah air, tanpa sosok, hanya suara. Ketika 30 hari selesai, bukalah kotak itu pada pagi hari. Jangan kaget. Peganglah benda itu sebagai amanah, bukan sebagai alasan untuk memandang rendah apapun di darat. Bertindaklah seperti biasa, membangun pelan, agar ibumu tidak terkejut, agar tetangga tidak mencurigai, agar dirimu tidak terjatuh oleh silau. Kalimat itu tinggal di kepala Dani, menempel seperti penanda di tepi halaman buku. Hari-hari berikutnya menjadi ujian yang tenang. Ia menolak ajakan teman untuk berhenti lebih lama di warung kopi. Ia menahan diri untuk tidak bermimpi terlalu keras di siang bolong. Ia hanya ingin tiba di hari ke-30 dengan napas yang rata. Malam ke-29 datang dengan hujan tipis. Atap rumah berdendang pelan, seperti alat musik tua yang tahu cara menghibur. Dani duduk di lantai, memeriksa selimut ibunya, merapikan bantal, memastikan obat diminum. Sesudah itu, ia menatap lantai di bawahnya, merasakan kotak kayu yang tidak bergeser. Ia tersenyum kecil, lalu memejam. Mimpi malam itu tidak datang, tidak juga kabut, hanya gelap yang jernih, seperti kolam yang tidak ingin disentuh siapapun. Pagi berikutnya lahir bersih. Udara wangi tanah basah. Dani mengangkat papan lantai pelan, mengambil kotak kayu yang dingin. Ia duduk bersila, menaruh kotak di pangkuan, memegang tutupnya dengan 2 jari. Lalu membuka.
Cahaya kecil keluar dari sana, tidak menyilaukan mata, tapi membuat ruangan bertambah lega. Yang dulu sisik kini bukan lagi sisik. Warnanya berubah menjadi kuning matang yang beratnya disadari telapak tangan bahkan sebelum benda itu diangkat. Bentuknya memanjang, padat, tanpa celah. Emas berdiri di tengah kotak, diam, meyakinkan, seperti jawaban yang akhirnya tiba tanpa berteriak. Dani menatap tanpa kata, merasakan jari-jarinya gemetar, merasakan punggungnya luruh. Ia mengangkat benda itu dengan hati-hati, menaruhnya sebentar di atas kain lusuh, menutup kembali kotak kosong, lalu menyelipkan emas itu ke dalam kantong yang dijahit di bagian dalam jaket. Hatinya bergetar, bukan karena silau, melainkan karena ingatan yang mengetuk. Jaga ibumu. Jaga rahasia ini. Malam akan mengetuk lagi. Di luar, matahari memanjat pelan. Dani berdiri, menatap kamar ibunya yang masih tertidur damai. Ia melangkah ke pintu, memegang gagang yang dingin. Jalan ke depan terasa berganti tanah, namun tetap meminta pijakan yang pelan. Ia tidak berlari. Ia hanya membuka pintu, keluar, dan memulai langkah pertama dari lintasan yang semalam dijanjikan. Pagi itu udara di Medan terasa lebih hangat dari biasanya, meski embun masih menggantung di ujung-ujung daun. Dani melangkah pelan di jalan tanah, emas di kantong jaketnya terasa berat, bukan karena bobotnya, tetapi karena arti yang disimpannya. Setiap langkah adalah gema dari malam-malam yang sudah ia lewati dengan rahasia. Ia menatap toko emas di ujung jalan raya, catnya mengelupas di beberapa sisi, namun etalasenya memantulkan cahaya yang menyilaukan mata siapapun yang lewat. Pintu kaca bergemerincing saat ia mendorongnya. Pemilik toko, lelaki paruh baya dengan kacamata tebal, memandangnya dari balik meja, alisnya sedikit terangkat melihat tamu yang datang hanya dengan jaket lusuh dan celana kerja yang pudar warnanya. Dani menyelipkan tangan ke dalam jaket, mengeluarkan benda yang dibungkus kain lusuh, lalu membukanya perlahan. Kilau emas memancar, membuat si pemilik toko membeku sesaat sebelum tersenyum ramah yang sedikit dipaksakan. "Dari mana dapat ini, Nak?" tanya si pemilik, nadanya setengah hati. Dani hanya menjawab singkat, "Warisan keluarga." Ia tidak ingin cerita panjang, apalagi memancing rasa ingin tahu lebih dalam. Setelah ditimbang, pemilik toko menyebut angka yang membuat dada Dani sesak oleh rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Uang tunai dalam jumlah besar berpindah ke tangannya, dibungkus rapi dalam amplop coklat. Ia mengucap terima kasih, lalu keluar dari toko, berjalan cepat menuju pasar. Hari itu Dani membeli beras dalam jumlah yang belum pernah ia beli sekaligus, minyak goreng, gula, sayur, dan daging segar. Ia juga mampir ke apotek untuk membeli obat-obatan ibunya, bahkan menambah beberapa vitamin yang sebelumnya tidak sanggup ia beli. Dari pasar, ia pulang dengan senyum yang menahan gemuruh di dadanya. Rumah reot itu seakan terasa berbeda saat ia masuk membawa semua belanjaan. Ibu Siti, yang sedang duduk di depan, menatapnya heran. "Kamu habis dapat rezeki dari mana, Nak?" Dani tersenyum, duduk di samping ibunya sambil memegang tangannya yang kurus. "Ada sedikit rezeki, Bu, yang penting sekarang ibu makan enak dan minum obat teratur." Hari-hari berikutnya, perubahan kecil mulai terlihat. Bocor di atap rumah ditambal, dinding yang lapuk diperbaiki seadanya. Dani mulai menabung sebagian uang, sisanya ia gunakan untuk modal membuka warung kecil di depan rumah, menjual kebutuhan sehari-hari. Ia bekerja ganda, tetap mengojek di pagi hingga sore, lalu membantu ibunya menjaga warung saat malam. Namun di balik semua itu, ia tak pernah lupa pada pesan Ratu Buaya. Malam Jumat Kliwon berikutnya, ia berjalan kembali ke tepi sungai.
Rembulan menggantung di langit, memantulkan jalur perak di atas air. Saat ia tiba, kabut kembali muncul, dan dari balik kabut, ratu itu melangkah anggun. Kali ini gaunnya berwarna emas pucat, menyatu dengan kilau sisik yang samar di lengannya. "Engkau datang seperti yang kuharapkan," suaranya mengalun lembut. Dani menunduk hormat. "Aku datang untuk memenuhi janjiku." Ratu tersenyum, lalu mengulurkan sisik lain, lebih besar dari sebelumnya. "Simpan ini, dan lakukan seperti kemarin. 30 hari lagi, ia akan berubah menjadi emas. Gunakan dengan bijak, dan jangan biarkan silau dunia mengaburkan matamu." Dani menerima sisik itu dengan rasa hormat, lalu menyimpannya di jaket. Sebelum ia berbalik, ratu menatapnya dalam. "Ingat, Dani, semua yang kuberikan datang dengan restu air. Jika engkau mengabaikan janji, air yang sama akan menagihnya." Hari-hari pun berjalan. Setiap 30 hari, Dani kembali membawa sisik yang berubah menjadi emas, dan kekayaannya perlahan bertambah. Ia membangun rumah yang lebih layak untuk ibunya, memperluas warung menjadi toko kecil, bahkan membeli motor baru untuk bekerja. Tetapi di balik kenyamanan yang mulai mengakar, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Dani mulai merasa dunia ini lebih mudah diatur. Orang-orang yang dulu memandangnya sebelah mata, kini menyapanya dengan hormat. Tetangga yang dulu jarang bertegur sapa, kini selalu tersenyum manis setiap kali berpapasan. Suatu sore, saat ia duduk di beranda, pikirannya melayang pada sosok Anita, mantan istrinya. Teringat wajahnya, teringat suara tawanya. Sebuah ide muncul, mungkin sudah saatnya ia menunjukkan bahwa dirinya bukan lagi pemuda miskin yang dulu dihina keluarga mertuanya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, ia tidak memikirkan sungai, tidak memikirkan janji malam Jumat Kliwon. Ia sibuk merancang bagaimana menemui Anita, bagaimana membuatnya menyesal telah pergi. Dan di tempat lain, di dasar sungai yang sunyi, Ratu Buaya duduk di singgasananya, memandang arus yang membawa tanda-tanda kekecewaan. Air berbisik pelan, seperti amarah yang masih tertahan. Di tepi dunia manusia, Dani tidak sadar, langkahnya baru saja mulai keluar dari jalur yang pernah ia sepakati. Malam Jumat Kliwon datang seperti biasa, membawa angin lembab dari arah sungai. Di langit, bulan menggantung penuh, dikelilingi lingkaran tipis cahaya pucat. Namun malam itu, tepi sungai yang biasanya mendapat langkah ringan dari Dani justru sepi. Di rumah barunya yang kini berdiri kokoh di pinggiran kampung, Dani duduk di ruang tamu, mengenakan kemeja baru dan celana bahan rapi. Meja di depannya dipenuhi minuman dan kue yang ia beli dari toko mahal. Malam itu ia menunggu tamu istimewa, Anita, wanita yang pernah meninggalkan dirinya tanpa menoleh. Ketika suara ketukan pintu terdengar, jantung Dani berdetak lebih cepat. Anita berdiri di depan pintu, mengenakan gaun sederhana namun anggun. Wajahnya yang dulu hanya bisa ia tatap dari jauh, kini kembali berada di hadapannya. Senyum tipis mengembang di bibir Anita, sedikit canggung, namun cukup untuk membuat Dani merasakan kemenangan yang aneh. "Silakan masuk," ucapnya, berusaha terdengar santai. Percakapan mereka mengalir pelan di ruang yang diterangi lampu gantung modern. Anita terlihat terkesan dengan rumah baru dan perubahan penampilan Dani. Ketika pembicaraan menyinggung masa lalu, Dani hanya tersenyum penuh arti. "Hidup kadang berputar, Anita. Yang dulu di bawah, belum tentu selamanya di bawah." Mereka tertawa bersama, namun di balik senyum itu, jam terus berdetak. Di kejauhan, air sungai berdesir, seolah memanggil. Angin membawa aroma lembab yang samar,
mengetuk telinga Dani dengan pesan yang pernah ia dengar, "Jangan abaikan malam ini." Tapi Dani menepisnya. "Sekali ini saja, aku tak akan apa-apa," gumamnya dalam hati. Di bawah permukaan sungai, Ratu Buaya berdiri di tengah aula istananya. Matanya menatap derasnya arus, namun pikirannya terpaku pada satu nama. Dani. Sosok yang selalu datang tepat waktu kini absen. Para pengikutnya, makhluk setengah manusia setengah buaya, saling berbisik, menunggu perintah. Ratu mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk diam. Ia menutup mata, mendengar denyut air. Tidak ada jejak langkah Dani di tepiannya malam ini. Sementara itu, di rumah, Dani mengantar Anita pulang dengan mobil sewaan. Di sepanjang perjalanan, ia membayangkan masa depan yang kembali ia susun bersama wanita itu. Tidak ada sedikit pun rasa khawatir di wajahnya, meski jauh di belakang, awan mulai menutup rembulan, meninggalkan langit dalam kegelapan pekat. 3 hari berlalu sejak malam itu, dan Dani belum juga ke sungai. Sibuk dengan urusan warung, usaha baru, dan rencana untuk mendekati Anita, ia bahkan lupa akan kotak kayu di bawah lantainya yang kosong menunggu sisik berikutnya. Pada malam keempat, ketika ia hendak memejamkan mata, suara gemuruh halus terdengar dari kejauhan. Awalnya ia mengira itu angin kencang atau hujan deras. Tapi suara itu semakin dekat, seperti air deras yang mengalir dari sungai menuju rumahnya. Dani bangun, berjalan ke jendela. Gelap. Namun di tengah kegelapan itu, sepasang cahaya emas memancar, berkilau dan bergerak perlahan, semakin mendekat. Langkah berat terdengar di tanah basah. Aroma lumpur dan air tawar yang pekat memenuhi udara. Dani mundur beberapa langkah, dadanya berdegup keras. Pintu depan bergetar, seperti diketuk oleh sesuatu yang sangat besar. Kemudian, sunyi. Ia berdiri membeku, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya imajinasi. Tapi tiba-tiba, dari arah atap, terdengar suara gesekan keras, diikuti dentuman di halaman belakang. Tanpa peringatan, dinding kayu bagian belakang rumah retak, disusul kemunculan kepala buaya raksasa berkulit sisi keemasan, matanya menyala seperti bara api. "Engkau melupakan janjimu, Dani?" Suara itu bergema bukan hanya di telinganya, tapi di dalam dadanya, membuat seluruh tubuhnya bergetar. Dani mencoba mundur, tapi ruangan terasa menyempit. Buaya itu maju, cakarnya menancap di lantai kayu, mengeluarkan bunyi berderak. Air memberimu, air juga bisa mengambil. Malam adalah saksi, dan malam menagih. Belum sempat Dani menjawab, rahang besar itu mengatup cepat, mencengkeram kaki kirinya dengan kekuatan yang tak bisa dilawan. Rasa sakit luar biasa menjalar dari kaki hingga ke seluruh tubuh. Jeritan Dani memecah keheningan malam, membangunkan ibunya yang berlari tertatih ke ruang tengah. Apa yang terjadi berikutnya akan mengubah hidup Dani selamanya. Cahaya lampu rumah berpendar tak tentu. Lantai kayu di ruang tengah retak besar, bercampur genangan darah dan lumpur. Dani tergeletak di sana, tubuhnya gemetar hebat. Kaki kirinya mencucur, dagingnya koyak, luka bekas gigitan buaya raksasa yang muncul entah dari mana. Tubuhnya bergetar bukan hanya karena sakit yang menggila, tapi karena ketakutan yang menusuk dari ujung rambut hingga sumsum. "Ibu, tolong," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Bu Siti, yang terbangun oleh jeritan itu, melangkah tergesa. Matanya membelalak saat melihat darah memenuhi lantai dan kaki anaknya nyaris tak berbentuk. Ia berteriak panik memanggil tetangga, tangannya gemetar mencoba mengangkat tubuh Dani yang sudah lemas. Anita, yang saat itu masih di rumah, juga ikut menjerit dan nyaris pingsan.
Panggilan bantuan dikirim ke semua arah. Tak lama kemudian, sebuah mobil pikap milik tetangga membawa Dani ke rumah sakit terdekat. Sepanjang perjalanan, matanya terus terbuka lebar, namun pandangannya kosong. Di telinganya, suara ratu buaya menggema. Engkau melupakan janjimu, Dani, air memberimu, air juga bisa mengambilnya kembali. Rumah sakit itu tidak megah, namun cukup untuk menangani luka yang separah itu. Beberapa dokter dan perawat langsung bereaksi, menyuntikkan penawar nyeri, membersihkan luka, dan mencoba menghentikan pendarahan. Dani harus segera dioperasi. Bu Siti hanya bisa duduk di luar ruang UGD, memeluk tas kecil berisi obat dan pakaian ganti Dani. Air matanya tak berhenti menetes. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, hanya tahu anak semata wayangnya kini tergolek antara hidup dan mati. Operasi berjalan panjang. Beberapa urat kaki Dani tidak bisa diselamatkan. Ototnya hancur, dan sebagian tulangnya remuk. Dokter keluar dari ruang operasi dengan wajah serius, lalu berkata, "Kami berhasil menyelamatkan nyawanya, tapi kaki kirinya akan lumpuh. Ia butuh terapi panjang dan pengobatan rutin." Bu Siti terdiam, tangisnya pecah dalam diam. Beberapa hari kemudian, Dani sadar. Tubuhnya masih lemah, dan rasa nyeri di kaki kirinya membuatnya hanya bisa menggerakkan tubuh dari pinggang ke atas. Ruangan rumah sakit yang dulu terasa asing kini menjadi tempat barunya untuk menghitung detik demi detik dengan perasaan yang campur aduk. Hari-hari selanjutnya adalah perjuangan yang lebih berat dari semua malam-malam saat ia tidur di lantai rumah reot dulu. Terapi dijadwalkan 3 kali seminggu. Obat-obatan mahal harus ditebus hampir setiap hari. Seluruh tabungan dari hasil menjual emas perlahan menguap untuk menyambung harapan agar ia bisa berjalan lagi. Satu persatu, aset yang dulu dibangun dengan sisik dari sang ratu mulai dilepaskan. Warung ditutup. Motor dijual. Bahkan rumah baru yang ia bangun dengan kebanggaan harus berpindah tangan. Tidak ada emas lagi yang datang. Tidak ada malam yang disambut oleh kabut lembut atau gaun putih yang anggun. Dani mulai menyadari satu hal yang dulu tidak ia pahami. Semua yang datang dengan mudah bisa pergi dengan sangat cepat. Sementara itu, orang-orang di sekelilingnya pun mulai berubah. Teman-teman yang dulu selalu hadir saat ia kaya, perlahan menghilang satu persatu. Tak ada lagi sapaan ramah, tak ada lagi ajakan ngopi di sudut kampung. Bahkan beberapa tetangga yang dulu menjilat-jilat kakinya, kini menatapnya dengan iba atau pura-pura tidak mengenalnya. Anita juga pergi. Setelah 1 bulan mendampingi Dani di rumah sakit, ia menghilang tanpa pesan. Dani tahu, ia kembali ke dunianya yang dulu, yang tidak mengenal luka dan kehilangan. Di malam-malam sepi, Dani menatap langit dari jendela rumah sakit. Ia mencoba mengingat kembali hari pertama ia melihat anak buaya terjebak batu di sungai. Hari ketika semuanya dimulai. Ia bertanya-tanya apakah ia terlalu gegabah menerima tawaran yang begitu megah. Ia ingat betul senyum lembut sang ratu buaya, janji-janji manis yang ditawarkan. Tapi ia juga ingat jelas peringatan yang ia abaikan. Jangan abaikan malam-malamku, Dani. Jangan biarkan silau dunia menutup janjimu. Kini, segalanya sirna. Harta, kekuasaan, penghormatan. Yang tersisa hanya 1 kaki yang lumpuh, tubuh yang lemah, dan hati yang retak. Namun, yang lebih membuat dada Dani sesak adalah tatapan ibunya. Tatapan yang tetap lembut, meski penuh luka. Tatapan yang tetap memberi semangat, meski tubuhnya semakin ringkih. Setiap malam Jumat Kliwon, Dani hanya bisa menatap keluar jendela, berharap ada kabut tipis yang kembali muncul,
membawa gaun putih yang dulu membuatnya berdebar. Tapi yang datang hanya angin sepi, hanya suara jangkrik dan detik jam yang tak pernah berhenti. Air tidak pernah kembali. Dan malam tak lagi mengetuk pintu rumahnya. Waktu berjalan seperti bayangan yang menyeret kaki. Hari-hari berlalu, Dani tidak lagi menghitungnya. Di rumah kecil sewaan di pinggir kota, yang jauh lebih sempit dan pengap dibanding rumah sebelumnya, Dani menghabiskan waktunya dengan duduk di kursi roda tua, menghadap jendela kecil yang menghadap ke jalan sempit berdebu. Satu kaki, separuh hidup, dan semua impian yang dulu disusun dengan emas kini berubah menjadi serpihan. Tidak ada lagi malam-malam penuh harapan. Tidak ada lagi sisik ajaib yang ia tunggu setiap 30 hari. Tidak ada kabut. Tidak ada ratu. Yang ada hanya dingin, diam, dan suara napas Ibu Siti yang kadang berat saat batuk menyerangnya. Dani kini hidup dari bantuan tetangga yang masih peduli. Uang habis. Harta lenyap. Motor dijual. Rumah mewah yang dulu dibangga-banggakan telah dibeli orang lain. Ia menatap semua itu dari jauh, seperti menatap masa lalu yang tak bisa disentuh lagi. Satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan adalah ibunya. Bu Siti tak pernah pergi. Dalam kondisi yang semakin renta, ia tetap merawat Dani dengan kelembutan yang bahkan tak bisa dibandingkan dengan seluruh kemewahan yang pernah Dani miliki. Ia menyuapi Dani setiap pagi, mengompres luka-luka di kakinya, memijat bahunya, dan berdoa diam-diam setiap malam. Kadang Dani menatap wajah ibunya diam-diam saat Bu Siti tertidur. Keriput di wajah tua itu seakan menyimpan semua cerita mereka. Dan tiap kali Dani mengingat kembali hari-hari awal saat ia menolong seekor anak buaya di sungai, ia merasa seperti sedang menyentuh dua dunia yang tak lagi bisa bertemu. Pada suatu malam Jumat Kliwon yang dingin, Dani bangun dari tidurnya lebih awal dari biasanya. Tubuhnya sakit, tapi ada sesuatu yang menggelitik di dadanya, rasa rindu yang tak bisa dijelaskan. Ia mengenakan jaket tuanya, yang kini kebesaran karena tubuhnya mengurus drastis, dan minta bantuan ibunya untuk didorong keluar. "Ibu, tolong, ke sungai," gumamnya lirih. Bu Siti menatap Dani, heran. Tapi ia tahu, ada sesuatu dalam tatapan anaknya yang tidak bisa ditolak. Malam itu, dengan langkah pelan dan napas terengah, Bu Siti mendorong kursi roda Dani menuju sungai yang dulu menyimpan janji dan kutukan. Sesampainya di tepi sungai, semuanya masih tampak sama. Air mengalir pelan, rembulan menggantung pucat di atas langit, dan bambu-bambu tua berdesir tertiup angin. Namun tak ada kabut. Tak ada bayangan. Dani menatap air itu lama sekali. Air yang dulu mengangkatnya dari kemiskinan. Air yang dulu mempertemukannya dengan sosok ratu buaya yang cantik dan penuh janji. Air yang dulu mendengarkan kesedihannya dan akhirnya mengambil kembali semuanya. "Aku di sini," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. "Aku datang lagi, bukan untuk meminta emas, bukan untuk minta dibalas, tapi untuk minta maaf." Air sungai tetap mengalir. Tenang. Datar. Tak ada riak yang berbeda. Tapi angin tiba-tiba berhenti. Daun-daun bambu mendadak diam. Sejenak waktu terasa membeku. Dani menunduk, menggenggam tanah di bawah kursi rodanya. "Aku tahu aku salah. Aku lupa dari mana aku berasal. Aku lupa siapa yang pertama kali membantuku. Aku biarkan kesombongan menutup mataku. Aku biarkan dunia menghapus janjiku." Bu Siti menatap anaknya dari belakang. Matanya berkaca-kaca, namun ia diam. Hanya menatap malam, seolah ikut memohon kepada langit agar ada yang mendengar.
Beberapa saat kemudian, angin kembali bertiup. Lembut. Membelai rambut Dani. Tidak ada kabut. Tidak ada ratu. Tapi Dani merasa sesuatu telah berubah. Bukan di sungai, tapi di dalam dadanya. Ia menatap langit, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum kecil muncul di wajahnya. Bukan senyum karena bahagia, tapi karena menerima. Malam itu, mereka pulang tanpa membawa apa-apa. Tapi Dani tahu, sesuatu di dalam dirinya telah dilepaskan. Keesokan harinya, Dani meminta ibunya membantunya menulis di buku tulis kecil, buku yang dulu ia beli untuk mencatat hasil penjualan warung. Ia menulis pelan, satu kalimat demi satu kalimat, dengan tangan kiri yang gemetar. Jika malam datang membawa kabut, dan air memanggil kembali, aku akan datang bukan sebagai peminta, tapi sebagai hamba yang belajar dari luka. Buku itu ia simpan di bawah bantal, bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Dani mulai menerima tamu dari anak-anak kampung yang ingin belajar membaca dan berhitung. Ia mengajari mereka dengan suara pelan, tapi penuh kesabaran. Ia tidak dibayar, namun setiap tawa anak-anak itu menjadi obat yang tak bisa digantikan oleh emas atau kekayaan manapun. Dani bukan lagi pria kaya, tapi ia menjadi seseorang yang lebih dari itu. Ia menjadi tempat pulang bagi orang-orang kecil yang haus ilmu. Ia menjadi teladan diam-diam di tengah kampung. Ia menjadi cahaya kecil yang lahir dari malam tergelap. Dan di sungai, meski kabut tak pernah kembali, arus air itu tetap mengalir pelan. Membawa cerita, membawa kenangan, dan mungkin membawa penantian. Langit masih kelabu ketika pagi itu Dani membuka matanya. Udara dingin merayap dari sela-sela dinding papan rumah sewanya, namun di dalam dadanya, ada kehangatan yang tumbuh perlahan, bukan dari sinar matahari, tapi dari suara tawa anak-anak yang sudah duduk bersila di depan rumah. Sejak 2 minggu terakhir, Dani memang membuka halaman kecil di depan rumah sebagai tempat belajar gratis untuk anak-anak kampung. Meja bekas warung yang sudah reot disulap menjadi tempat menulis. Dinding rumahnya menjadi papan tulis darurat yang ia cat ulang sendiri dengan sisa cat murah dari tetangga. Mereka menyebutnya Pak Dani. Ada hormat di dalam sebutan itu, bukan karena kekayaan, tapi karena ketulusan. Dani mengajarkan mereka membaca, berhitung, dan bercerita. Ia menularkan kisah masa kecilnya, tentang sungai, tentang kerja keras, tanpa menyebut sedikit pun tentang masa lalu yang ia simpan rapat dalam diam. Namun malam-malam tetap menjadi ruang sunyi yang panjang baginya. Setiap kali malam Jumat Kliwon datang, hatinya diam-diam berdebar, meski tubuhnya tak lagi mampu berjalan ke tepi sungai seperti dulu. Ia hanya duduk di kursi rodanya, menatap ke arah jendela, membayangkan bayangan kabut yang dulu menyambutnya dengan gaun putih dan mata yang tak pernah lupa. Suatu malam, tepat di malam Jumat Kliwon ke-30 sejak ia diserang, suara dari luar rumah menggema samar. Bukan suara orang. Bukan suara angin. Tapi seperti langkah yang menyentuh permukaan air, seperti gaun yang menyeret embun di tanah. Dani membuka matanya. Ia tahu suara itu. Ia kenal setiap nadanya. Tapi ia tidak beranjak. Ia hanya menatap jendela dan berkata pelan, "Jika engkau datang, aku siap. Tapi jika tidak, aku tetap akan duduk di sini sampai ajal yang menjemput." Tak ada yang muncul malam itu. Namun besok paginya, Dani menemukan sesuatu di depan pintu. Sebuah sisik. Bukan yang berkilau seperti dulu. Bukan pula emas. Tapi sisik biasa, seperti milik buaya di sungai, kecil, kasar, dan gelap.
Ia mengambilnya perlahan, menatapnya lama, lalu tersenyum. "Engkau masih ada," ucapnya lirih. Hari demi hari, luka di kaki Dani tidak sembuh, namun semangatnya menular pada banyak orang. Tetangga mulai ikut membantu. Beberapa menyumbangkan buku bekas, beberapa membantu memperbaiki kursi-kursi kecil tempat anak-anak belajar. Dani mulai dikelilingi oleh cinta yang tidak datang dari emas, tapi dari tangan-tangan kecil yang menulis huruf dengan ejaan patah-patah. Suatu sore, seorang lelaki tua datang ke rumah Dani. Pak Mirza, pemilik toko emas tempat Dani dulu menjual sisik pertamanya. Ia berdiri di ambang pintu, mengenakan sarung dan peci, wajahnya sudah lebih keriput dari terakhir kali Dani melihatnya. "Aku dengar dari orang-orang, kau sekarang mengajar," tanyanya pelan. Dani mengangguk, mempersilakan duduk. "Aku masih ingat wajahmu saat kau pertama kali datang ke tokoku." Wajah seseorang yang memegang rahasia besar. Kini aku melihat wajah yang berbeda, wajah yang damai. Dani tersenyum. "Dulu aku ingin dunia tunduk padaku. Sekarang aku hanya ingin hidup berguna, meski hanya di satu gang kecil ini." Pak Mirza mengangguk, lalu merogoh kantongnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Ia meletakkannya di pangkuan Dani. "Ini milikmu. Aku menyimpannya karena merasa suatu hari kau mungkin akan membutuhkannya." Dani membuka kotak itu pelan. Di dalamnya, ada satu sisi kecil yang belum sempat dijual saat ia masih hidup dalam kemewahan. Sisik itu masih memantulkan sedikit cahaya, namun kini terasa seperti benda dari masa lalu yang tak lagi punya tempat. "Aku tak butuh ini lagi, Pak," ucap Dani, suaranya tenang. "Tapi mungkin orang lain membutuhkannya. Untuk sekolah. Untuk pengobatan. Untuk sesuatu yang benar-benar penting," balas Pak Mirza. Dani menatap sisik itu lama. Lalu ia menutup kotak itu, memeluknya ke dada. Bukan karena rakus, tapi karena ia tahu ia diberi kesempatan kedua. Malam itu, Dani duduk lama di jendela. Di luar, langit penuh bintang. Air sungai mengalir jauh di sana, tak terdengar, tapi terasa. Ia menatap langit dan berkata, "Terima kasih. Engkau telah memberiku segalanya, termasuk kehilangan. Dan dari kehilangan itu aku belajar menjadi manusia seutuhnya." Kabut tidak datang. Ratu tidak muncul. Tapi air tetap mengalir. Dan malam tetap menjaga rahasianya. Langit memerah di ufuk barat. Sore itu berbeda. Angin membawa aroma tanah basah, meski hujan belum turun. Dani duduk di depan rumahnya, kursi rodanya mengarah ke jalan setapak. Anak-anak sudah pulang, menyisakan jejak langkah kecil di tanah. Di tangannya, kotak kayu kecil dari Pak Mirza masih tertutup rapat, diselipkan di pangkuan, menempel pada kain lusuh jaketnya. Ia memandangi jalan kosong di hadapannya, seperti menanti sesuatu. Mungkin seseorang. Mungkin jawaban. Mungkin akhir. Tak ada yang tahu pasti, bahkan Dani pun tidak. Malam itu, tubuhnya lelah lebih cepat dari biasanya. Ia meminta Bu Siti membaringkannya di kamar lebih awal. Di dinding, lukisan kecil buatan salah satu muridnya tergantung. Lukisan itu menggambarkan dirinya duduk di kursi roda, dikelilingi anak-anak. Wajah-wajah mungil itu tersenyum. Namun di sisi kanan lukisan, ada aliran sungai dan bayangan putih samar berdiri di ujungnya. Dani menatap lukisan itu lama, hingga matanya terpejam sendiri. Dalam tidur malam itu, suara yang sudah lama tak ia dengar, kembali. Dani. Lembut.
menenangkan, tapi juga dalam, seperti suara yang keluar dari jantung bumi. Ia berdiri di tepi sungai yang sudah tak asing. Tapi kini airnya berkilau gelap, dan kabut menggulung dari arah hilir. Ratu itu berdiri di sana, tak jauh. Gaunnya tak lagi putih bersih, melainkan kelabu seperti malam tanpa bintang. Matanya memandang Dani dalam diam. Wajahnya masih cantik, tapi memuat kesedihan yang menahun. Kau telah membayar harga dari kelalaianmu, ucapnya pelan. Tapi engkau tidak pernah sepenuhnya berpaling. Dan itu cukup. Dani tidak menjawab. Hatinya tenang, tapi tubuhnya terasa berat. Ratu Buaya berjalan mendekat. Langkahnya tidak mengusik air. Kabut merunduk seperti memberi jalan. Tangannya mengangkat sesuatu, sebuah sisik baru. Tapi berbeda. Warnanya perak, bukan emas. Dan tidak bersinar. Namun bentuknya lebih sempurna. Sisik ini bukan untuk kekayaan, tapi untuk kebaikan. Bawalah ini, dan berikan pada siapa yang benar-benar membutuhkannya. Satu saja. Lalu tugasmu selesai. Dani mengulurkan tangan. Saat sisik itu menyentuh kulitnya, tubuhnya bergetar halus. Namun tidak dingin. Tidak menyakitkan. Hanya seperti arus sungai yang menyusup di bawah kulit. Ia terbangun sebelum fajar. Tubuhnya masih lemah, tapi hatinya terasa penuh. Di meja samping tempat tidurnya, kotak kayu dari Pak Mirza terbuka. Sisik lama masih di sana. Tapi, di sampingnya, terletak satu sisik lain. Perak, tidak mencolok, tetapi bentuknya persis seperti dalam mimpi. Bu Siti, yang tengah menyiapkan air panas di dapur, melihat anaknya tersenyum setelah sekian lama. Ada kabar baik, tanyanya lembut. Dani memandangi sisik perak itu, lalu menjawab pelan, bisa jadi ini adalah yang terakhir. Hari itu, Dani meminta untuk dibawa ke sekolah dasar di kampung seberang. Ia mendengar dari salah satu murid bahwa ada seorang anak lelaki bernama Galang yang jenius namun harus berhenti sekolah karena ibunya menderita gagal ginjal dan tidak mampu membayar pengobatan. Dengan sisik itu disimpan rapi dalam kain, Dani dibawa ke rumah keluarga Galang. Ibu anak itu tengah terbaring lemah, sementara Galang duduk di lantai, belajar dari buku bekas. Dani menatap anak itu. Matanya tajam. Semangatnya menyala. Ia seperti cermin masa kecil yang tidak pernah Dani sadari sebelumnya. Galang, ini untuk kamu dan ibumu, ucap Dani sambil menyerahkan kotak kecil yang ia pegang selama berhari-hari. Apa ini, Pak? Tanya Galang polos. Sesuatu yang harus kamu jaga, dan gunakan hanya untuk menyelamatkan ibumu. Bukan untuk kemewahan. Bukan untuk bangga. Tapi untuk bertahan hidup. Anak itu mengangguk. Dan Dani tahu, tugasnya selesai. Malam itu, Dani kembali ke rumah. Ia minta ibunya memijat punggungnya lebih lama. Ia berbicara banyak, bercerita tentang sungai, anak buaya, ratu bergaun putih, dan tentang semua yang sudah ia alami, sesuatu yang tak pernah ia ceritakan selama ini. Bu Siti hanya mendengarkan sambil mengusap rambut anaknya. Air matanya jatuh diam-diam. Ketika malam beranjak larut, Dani terlelap dalam posisi menyamping. Helaan napasnya tenang. Tidak berat. Tidak tergesa. Seperti orang yang telah menuntaskan perjalanan panjang dan akhirnya sampai di pelabuhan terakhir. Dan saat fajar menyingsing, kabut menyelimuti sungai. Tapi tak ada gaun putih di sana. Yang tertinggal hanya air yang mengalir, membawa cerita, membawa nama,
dan membawa jejak seorang pemuda miskin yang pernah menjadi suami dari Ratu Buaya. Pagi menyelinap perlahan, menembus celah dinding kayu yang basah oleh embun. Burung-burung kecil berkicau, udara wangi tanah basah menyebar dari halaman ke dapur, ke ruang tidur sempit tempat Dani terbaring, tak bergerak. Wajahnya damai. Matanya terpejam. Di sudut bibirnya, tersisa senyum kecil yang belum sempat pudar. Bu Siti mendekat dengan secangkir teh hangat di tangan. Ia berniat membangunkan Dani, seperti pagi-pagi biasanya. Tapi ada keheningan yang berbeda. Napas yang tak terdengar. Dada yang tak lagi naik turun. Tangannya gemetar saat menyentuh bahu anaknya. Dani, nak, bangun, ini teh kesukaanmu. Tak ada jawaban. Bu Siti jatuh terduduk. Cangkir teh terlepas dari tangannya, pecah, mengalirkan isinya ke lantai. Ia tidak menangis. Tidak langsung berteriak. Ia hanya memeluk tubuh anaknya, erat, seolah ingin menahan jiwa yang sudah lebih dulu melangkah ke sisi lain dari air yang dulu membawa cerita mereka. Warga berdatangan tak lama kemudian. Mereka terdiam di ambang pintu, satu persatu. Anak-anak yang biasa belajar di halaman rumah duduk bersila di lantai, kepala mereka tertunduk, beberapa dari mereka menangis diam-diam. Tidak butuh waktu lama sebelum kabar itu menyebar ke seluruh kampung. Bukan karena Dani adalah orang kaya, tapi karena Dani adalah seseorang yang pernah memeluk luka banyak orang, mengajarkan huruf, berbagi nasi, dan mendengar suara tangis dengan hati terbuka. Di hari pemakamannya, tanah basah digali perlahan di bawah pohon waru yang tumbuh dekat sungai. Permintaan terakhir Dani, tertulis di selembar kertas yang ia sembunyikan di bawah bantal, adalah agar ia dikuburkan dekat aliran air. Aku ingin sungai mendengar diamku, seperti aku pernah mendengar bisiknya dulu. Pemakaman itu sederhana. Tak ada karangan bunga mewah. Tak ada tenda besar. Hanya doa-doa tulus dari anak-anak kecil, para tetangga, dan tentu saja ibunya. Namun di waktu yang sama, di tempat yang tak terlihat mata manusia, sesuatu terjadi. Dasar sungai bergetar perlahan. Kabut naik dari celah batu-batu tua. Cahaya redup memancar dari sela arus yang dalam. Di sana, Ratu Buaya berdiri diam, mengenakan gaun yang kini tidak lagi putih, tapi perak kehitaman, menyatu dengan warna air. Wajahnya menunduk. Tangannya terlipat di dada. Di sekelilingnya, para pengikut setengah buaya berkumpul, membentuk lingkaran hening. Ia mengangkat kepala, matanya menatap jauh ke atas permukaan. Dani telah menyelesaikan tugasnya. Ia tidak membawa emas. Tidak membawa sisik. Tapi ia membawa sesuatu yang tidak bisa dibeli di dunia manapun, pengorbanan. Para pengikut menunduk serentak. Arus mulai menguat, suara air bergema seperti gamelan yang ditabuh jauh di bawah bumi. Kita akan diam, lanjut sang ratu, hingga waktu menuntut satu jiwa baru untuk berjalan di antara dua tepi. Dan seperti itu, kabut lenyap kembali ke dalam air. Sungai mengalir seperti biasa, tenang, pelan, namun menyimpan sejarah dalam diamnya. Di permukaan, hari berganti minggu, minggu menjadi bulan. Bu Siti tinggal sendiri, namun tak pernah benar-benar sendiri. Anak-anak murid Dani sering datang, membawa makanan, mendengarkan cerita-cerita Bu Siti tentang masa lalu yang seperti dongeng. Galang, anak lelaki yang pernah diberi sisik perak, berhasil membawa ibunya sembuh dari sakit parah. Sisik itu dijual, dan hasilnya cukup untuk operasi dan kehidupan baru mereka. Galang tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan bersemangat. Ia sering datang ke rumah Bu Siti, mencatat cerita,
menuliskan ulang setiap kisah Dani ke dalam buku kecilnya. Sampai suatu hari, Galang menulis di halaman pertama bukunya. Ini adalah kisah tentang seorang pemuda miskin yang pernah menikah dengan Ratu Buaya yang diberi kekayaan, lalu diambil kembali, agar ia belajar bahwa yang paling berharga bukan apa yang ia miliki, tapi siapa yang ia pilih untuk ia perjuangkan. Buku itu diberi judul, Sisik Terakhir dari Sungai yang Diam. Dan sungai itu, hingga kini tetap mengalir. Tetap menjadi saksi bisu. Mereka yang melewatinya kadang berkata pernah melihat kabut lembut turun tanpa sebab. Kadang terdengar suara perempuan memanggil, kadang terlihat sosok pemuda yang duduk di atas batu sambil tersenyum, menghadap air. Tapi tak ada yang tahu pasti. Yang tersisa hanya cerita. Dan arus yang tak pernah lupa.